Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Hurafia Channel. Apa kabar sobat teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, video kali ini akan membahas tentang buah cipukan, bagaimana cara menanamnya, apa manfaatnya, dan kandungan apa yang ada di dalamnya. Dan dari segi bisnis bagaimana? Oke, kita simak. Bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan tekan dulu tombol like-nya, tekan tombol subscribe, dijamin gratis. Ya, langsung saja. Tanaman ciplukan ini, atau mungkin di daerah Jawa Barat ya, yang dibilang namanya tanaman cecenek atau ciplukan, cecendet juga. Buah ciplukan ini bisa tumbuh liar di pekarangan rumah, di lahan kosong, dan tanah yang mungkin di sawah. Bahwa buah ini sebenarnya nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Bahkan di Brunei, yang kata orang nih, sebijinya bisa dihargai 10.000. Sementara di mall di kota-kota besar seperti di Jakarta, sekilonya bisa mencapai 500.000. Tanaman ini mempunyai tinggi 10-80 cm. Sebetulnya ini bukan tanaman asli Indonesia. Menurut artikel yang pernah saya baca, tanaman ini berasal dari Amerika. Bentuk bunga yang muncul tanaman ciplukan ini biasanya di ketiak daun yang berwarna putih kekuning-kuningan. Kemudian tumbuh buah bentuknya mirip lentera, menggantung dengan warna hijau muda. Yang tampak dari luar itu sebetulnya hanya kulit yang agak transparan, tapi di dalamnya itu ada semacam bulatan yang berupa beri. Buah dan kulitnya ini sebetulnya bisa dimakan apabila sudah menguning. Kalau masih hijau berarti belum masak. Sudah menguning biasanya itu masak dan sudah layak konsumsi. Oke, bagaimana nilai bisnis untuk buah ini yang pernah saya baca di artikel? Bisnis pertanian buah yang jarang ditanam memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati kalau menurut saya. Begitupun dengan bisnis budidaya ciplukan yang menjadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya ciplukan ini saya rasa tidak sulit, bisa dimulai dengan mudah, dengan modal kecil. Bahkan teman-teman semua dapat memulai bisnis budidaya ciplukan ini di lahan kecil atau pekarangan rumah, atau rumahan yang kayak punya saya ini, lahannya sempit. Bisa ditanam di pot atau polybag yang banyak, karena akar sampai dengan buah, daun, batang, buah ciplukan ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Nanti di belakang akan kita bahas. Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan. Nanti di belakang akan kita bahas apa manfaatnya dan apa kandungan senyawanya dan bagaimana cara menanamnya. Nanti akan kami share juga di sini. Biasanya pelaku bisnis ciplukan ini bisa dijalankan oleh semua orang asal ada niat. Apabila Anda bingung mencari bibit buah ciplukan, sebetulnya udah banyak dijual di toko-toko online, udah banyak. Bahkan ada yang jual biji, ada yang sudah tumbuh beberapa senti, itu banyak sudah. Dan peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya bisnis sendiri ini menurut saya sangat minim. Seperti biasa, peralatan menanam kayak cangkul, tanah, polybag, dan pupuknya pun tidak perlu pupuk yang super atau pupuk yang aneh-aneh. Bahkan dari kotoran ternak pun udah bisa.
sangat mudah sekali untuk dibudidaya. Dan tanaman ini cocok baik di musim kemarau maupun musim penghujan. Sangat subur. Biasanya kalau di Jawa itu banyak tumbuh liar di sawah-sawah, bahkan petani itu menganggapnya gulma. Bahkan ada dijual di kota besar. Saya pernah menjumpai di toko online. Harganya sangat fantastis sekali. Mereka jual per 100 gram bisa mencapai 200, ada yang 150, tergantung kualitas buahnya. Bahkan ada yang dijual pohon ceplukan kering yang sudah dikeringkan, nanti akan dilarutkan. Karena kandungan di dalam buah ciplukan ini mempunyai senyawa, diantaranya, nah baca di bawah nih. Oke, langsung saja kita ke manfaat buah ciplukan. Manfaat buah ciplukan sendiri, menurut artikel ini bisa digunakan untuk mengobati diabetes mellitus, ayan, borok, bisul, influenza dan sakit tenggorokan, dan bahkan banyak lagi penyakit-penyakit kronis yang lain. Ciplukan ini dapat dimanfaatkan sebagai antihiperglikemi, antibakteri, antivirus, imunostimulan dan imunosuppresan, antiinflamasi, antioksidan, analgesik dan sitoksis. Juga sebagai peluruh air seni, menetralkan racun, meredakan batuk, mengaktifkan fungsi kelenjar tubuh, dan anti tumor. Banyak sekali teman-teman, intinya nggak ada ruginya kalau teman-teman mau menanam tanaman ini. Oke, simak bagaimana cara menanamnya. Inilah berikut cara menanamnya. Simak teruslah teman-teman. Yang belum like, tak tolong di like dulu. Terima kasih. Oke, simak cara menanamnya. Ya, ini tanaman ini kami ambil di sawah atau di kebun dari sawah. Saya dapat menjumpai satu tadi tuh yang sudah segede ini, bahkan sudah ada berbunganya, tinggal cabut aja. Kalau teman-teman yang belum punya bisa beli dari biji, tinggal tabur aja, nanti akan tumbuh. Kita sediakan polybag yang sudah berisi tanah, bahkan ember bekas pun bisa seperti ini. Kita lubangi, langsung saja kita masukkan seperti ini, timbun kembali. Nantinya setelah ditanam, kemungkinan 1-2 hari ini tanaman akan terlihat layu. Itu tidak mengapa, karena itu tanaman ibaratnya masih beradaptasi dengan media yang baru. Nah, seperti ini penampakannya. Bahkan sudah ada berbunganya. Bunganya ini di setiap ketiak daun nih ada calon bunga. Nah, begini penampakan dari batang daun atasnya. Nah, ini nanti tidak sampai seminggu ini sudah jadi buah. Kemungkinan 2 minggu lagi, kalau tanaman ini subur, bahkan buahnya sudah bisa dipanen. Ada yang masak, cepat sekali tumbuhnya. Oke, mudah kan untuk menanamnya? Bagi teman-teman yang masih bingung, silahkan komen di bawah, nanti akan pasti saya tanggapi. Kalau memang video ini bermanfaat, minta tolong bisa di-share ke yang lain. Bagi yang belum subscribe, kami mohon dukungannya. Subscribe agar mendapatkan informasi dan semakin berkembang channel Hurafia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sobat tanaman.